Kang Maha Suci. Disinilah seorang Soekarno mendapatkan inspirasi Undang-Undang Dasar Alinea yang pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Setelah kami telusuri, alinea tersebut merupakan jelmaan daripada ajaran Pangeran Sambernyowo yang tertulis di dalam dokumen keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, khususnya kepada para tokoh lintas agama, kepada Bapak Insinyur Edi Setiawan selaku penulis buku Pangeran Sambernyowo, kepada warga dari Mangkunegaran serta suhu dan semuanya. Selain daripada itu, disinilah seorang Soekarno mendapatkan inspirasi Undang-Undang Dasar Alinea yang pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Setelah kami telusuri, alinea tersebut merupakan jelmaan daripada ajaran Pangeran Sambernyowo yang tertulis di dalam dokumen keluarga kami, yaitu Raden Mas Panji Sumarmojo, salah satu cucu dari Pangeran Sambernyowo, putra dari Pangeran Suryokusumo Bupati Pacil Giri pada masa itu. Ajaran tersebut tertulis di dalam dokumen pengangkatan Raden Mas Sumo Diajo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Jadi ada kurang lebih hampir 40 pertanyaan yang dijawab oleh Raden Mas Said Sumo Diajo. Di antaranya beliau berjuang karena beliau adalah cucu dari Pangeran Sambernyowo. Ada dua pesan penting dari Pangeran Sambernyowo, yaitu pertama, benci kepada penjajah, yang kedua, berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Raden Mas Panji Sumarmojo, beliau yang awalnya menjadi patih di keraton, lebih memilih keluar dari keraton berjuang bersama rakyat, kemudian mendidik seorang pemuda yang bernama Soekarno, yang akhirnya pemuda tersebut memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, pada hari ini, malam ini, tepatnya adalah bulan suci Ramadan. Ini merupakan saat yang tepat manakala pada malam hari ini kita membedah buku Pangeran Sambernyowo, sekaligus kita memperingati merupakan syukur kita kepada beliau yang telah berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka, karena kemerdekaan bangsa kita dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia itu peristiwanya juga ada di bulan Ramadan. Jadi pada bulan inilah beberapa puluh tahun yang lalu
Indonesia merdeka dan bangsa Indonesia mendirikan negara. Dan yang tak kalah penting Bapak Ibu, dulu kalau Bapak Ibu masih ingat, saya bertanya siapakah Presiden Republik Indonesia kedua? Siapa? Presiden Republik Indonesia kedua adalah Sadruddin Prawira Negara. Cerita ini disampaikan di kalangan keluarga kami. Kebetulan kakek kami namanya Pak Said itu kepala rumah tangga presiden sekaligus penasihat Presiden Soekarno. Istilahnya zaman dulu namanya kepala intendant ya, Jawa Belanda. Jadi pada waktu Indonesia diserang agresi Belanda di Jogja, yang ditangkap oleh Belanda itu bukan Presiden Soekarno, tapi sosok namanya Soekarno. Kakek saya, Said Sumodiharjo, pada waktu itu kepala intendant, ketika ditangkap Belanda bukan menjadi intendant, tapi seorang yang bernama Said. Pertanyaannya, mengapa Sadruddin Prawira Negara itu dipilih, ditunjuk, diberi mandat oleh seorang Bung Karno menjadi presiden? Kenapa? Sadruddin Prawira Negara itu tinggal di Kediri, kelahiran Sumatera. Beliau lama menjabat sebagai kolektor keuangan Belanda di Kediri. Jadi pada malam itu menjelang pagi jam 10 besok dibom sama Belanda. Malam hari Bung Karno dan para pejabat pemerintah yang diprakarsai oleh Pak Said selaku kepala rumah tangga presiden, ayo presiden ini sedikit diserahkan ke Sadruddin Prawira Negara. Setelah itu pagi dibom, ditangkaplah Bung Karno. Jadi pada waktu itu tentara menangkap, ditanya mana Presiden Soekarno? Presiden Soekarno tidak ada, yang ada Soekarno. Mana Soekarno? Saya Soekarno, saudara saya ditangkap. Jadi yang ditangkap bukan presiden, tapi Soekarno. Agus Salim bukan sebagai Menteri Luar Negeri, tapi Agus Salim pribadi. Kemudian dibuat bebas lagi, kemudian di Samosir terjadilah perjanjian di kapal Rendu. Memang perjalanan panjang negeri ini tidak lepas daripada spirit para pendahulu kita. Mudah-mudahan dengan bedah buku Pangeran Sambalingolo ini kita semakin gamblang ya. Kami sampaikan terima kasih kepada PCPA, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, yang menggagas acara malam hari ini di tempat ini. Kemudian yang paling berhormat lagi yang kami muliakan Pemrakarsa Organisasi PCPA, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Mukhtar Al-Mustafa sebagai pemrakarsa organisasi tersebut. Akhirnya muncul dan lahir kita bisa berdiri di sini. Dan konon ceritanya Bapak Kiai Tar itu pernah ke sini sekitar tahun 60-an. Beliau menyampaikan kepada kami, aku biyen tahu nang omahmu ana lebih gede, itu isi orang. Pemerakas sampai CTA pernah ke sini bersama aku rono karo makku, istilahnya begitu, sama ibunya saya. Itu tahun 60, sekarang tahun 2023, berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu beliau di sini. Akhirnya lahirlah PCTA di sini, ada kantornya di sini. Bapak Ibu yang hormati, yang dimuliakan, kami selaku wakil dari situs Persaudaraan Soekarno Dayomojo mengucapkan terima kasih kehadirannya, dan kami mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan dan semuanya yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini terus kali berlanjut ya, untuk menuju Indonesia Raya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.